Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dr. Sunat. Kembali lagi dengan saya, Dr. Anwar Indah Safruddin. Kali ini saya akan membahas tentang fimosis. Nah, karena banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh ayah bunda di klinik, yaitu tentang fimosis ini. Nah, apa sih itu fimosis? Jadi fimosis itu adalah keadaan di mana kulupnya itu tidak bisa dikeluarkan, ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan, jadi terperangkap dia kepala penisnya. Dan sebenarnya kejadian ini sebenarnya sangat umum sekali, gitu. Bahkan di bawah 1 tahun itu angka fimosis itu tinggi memang. Nah, tapi masalahnya apakah semua fimosis itu harus disunat? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, jawabannya itu satu, yaitu tidak harus disunat. Ya, jadi apakah semua fimosis harus sunat? Tidak. Terus bagaimana yang harus disunat? Yang harus dilakukan tindakan sunat yaitu bila terjadi infeksi kemih berulang. Nah, karena tidak semua fimosis itu menyebabkan infeksi kemih. Nah, itulah yang ayah bunda harus tahu. Nah, kadang-kadang banyak pasien atau anak yang datang dengan keluhan kulupnya sempit, tidak bisa dikeluarkan, tapi dia tidak ada keluhan untuk infeksi kemihnya. Nah, itu bisa juga tidak perlu dilakukan tindakan sunat, jadi bisa ditunda. Tetapi bila ada gejala-gejala infeksi kemih seperti pipisnya sakit atau mungkin pas saat kencing dia gelembung kulupnya, ya, nah itu sebaiknya disunat secepatnya. Gejala yang umum yang sering itu karena dia kulupnya sempit. Jadi saat pipis itu, coba nanti ayah bunda perhatikan deh anak yang belum sunat. Kalau saat pipis dia gelembung, ya, kalau bahasa kedokterannya itu balloning. Jadi gelembung sekali. Nah, itu jadi tidak bisa keluar semua air pipisnya. Itu dikhawatirkan apa? Nanti sisa kencing-kencing yang mengendap itu bisa menyebabkan infeksi kemih. Dan itu paling sering. Ya, selain dari demam tanpa sebab yang jelas, ya, atau mungkin pipisnya sakit. Nah, itulah salah satu gejala-gejalanya sih. Bahaya nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang bahaya ya bahaya, karena apa? Kalau infeksi kemih yang berulang, yaitu nanti kasihan anaknya demam terus-terusan. Nah, sebenarnya fimosis itu hal yang wajar. Ya, semua dokter tuh bisa menilai kok. Bahkan bunda datang ke dokter klinik praktek umum biasa pun sudah bisa menilai. Tetapi harus dipastikan dulu, yaitu apakah dari fimosisnya itu menyebabkan infeksi kemih. Nah, infeksi kemih ini secara lab sih bisa dicek dengan urinnya, ya. Urinnya mengandung bakteri. Dan itu salah satu indikator kita mengatakan bahwa ini infeksi kemih. Gitu. Nah, ini buat tips buat ayah bunda di rumah. Bila si Ananda demam tanpa sebab yang jelas, kencingnya sakit, atau bahkan sampai gelembung, terus juga kulupnya sempit. Nah, kita harus padai, mungkin itu terjadi infeksi kemih. Nah, itulah sebaiknya nanti ayah bunda harus coba periksa ke dokter umum aja biasa. Nah, nanti bisa diperiksa apakah memang nanti diarahkan untuk melakukan sirkumsisi atau khitan atau tidak. Nah, itu aja, semoga bermanfaat buat ayah bunda. Oke, dadah, salam sehat, Dr. Sunat.